kita masuk pada bulan yang baru, bulan November. Dan tema kita tadi seperti yang disampaikan oleh Thomas ada di depan, Restoring What is Broken. Bicara mengenai apa yang sedang kita lakukan sebenarnya sebagai gereja Tuhan. Nah namun saudara, pada bulan minggu pertama dari bulan ini saya ingin menyampaikan ada satu judul yang menurut saya tertarik sekali dengan judul ini karena waktu saya renungkan. Ini nggak mudah sih saudara, nggak mudah, tetapi saya yakin ini suara Tuhan buat kita. Sistem pertahanan untuk menang. Sistem pertahanan untuk menang. Karena kalau kita nggak punya sistem pertahanan, maka kehidupan kita bisa dihancurkan dengan mudah, bisa ditabrak dengan mudah, bisa jadi berantakan. Sistem pertahanan. Nah saudara, sebelum saya sampaikan ini buat saudara, tentu saja firman ini buat saya terlebih dahulu. Bagaimana kita mesti punya sistem pertahanan yang bagus untuk bisa bertahan melawan tantangan yang ada di dalam dunia sekarang ini. Sedikit aja kesaksian, kami mengucap syukur, saya sama Epi mengucap syukur karena doa-doa saudara. 1 bulan kami ada di Amerika dan di Kanada, sudah jadi bolak-balik. Karena ada beberapa acara di sana. Kami menyaksikan dan ngobrol sama keluarga-keluarga, saudara, bagaimana mereka hidupnya nggak gampang di sana. Memang kalau secara ekonomi mungkin ya mereka di atas rata-rata ya saudara ya. Karena tentu aja $1 dolarnya mereka itu bisa 16 ribunya kita kan, bisa 17 ribunya kita. Gede banget gitu. Tapi yang menjadi tantangan adalah keluarga-keluarga itu mereka butuh membangun pertahanan kehidupan keluarga, karena kalau enggak anak-anak itu gampang banget bisa terkontaminasi dengan berbagai hal, khususnya satu hal ya saudara, sistem liberal. Bebas mau ngapain aja, yang penting kamu jangan nyakitin orang gitu kira-kira. Kamu mau bikin apa aja dengan pola pikir liberal itu, maka ada begitu banyak Kristen liberal, ada begitu banyak agama yang kita nggak pernah kenal sebelumnya. Tapi itu yang mempengaruhi kehidupan mereka ada di sana, saudara. Dan orang tua Indonesia khususnya, ya, kalau ngobrol sama orang-orang tua Indonesia di sana, yang menjadi concern mereka bilang begini, gila ya enakan di Indonesia tau. Kenapa? Anak-anak tuh ngumpul tuh nggak kayak di sini gitu. Mereka ngumpul di sini, terus tiba-tiba terekspos sama apa. Saudara bisa bayangin ya, orang bisa menganggap dirinya tuh kura-kura gitu. Kan lucu ya saudara, bisa menganggap dirinya saya ini kucing gitu. Menganggap dirinya saya ini hewan-hewan gitu. Jadi mereka menyamakan diri dengan hewan. Dan saudara, kalau kita nggak punya sistem pertahanan yang kita bangun saudara di dalam kehidupan kita, maka sangat mudah apa yang ada dalam dunia ini merasuk pikiran kita dan merusak pikiran kita. Dan pada akhirnya hidup kita sendiri dihancurkan. Gampang banget hidup kita dijatuhkan, gampang banget hidup kita jadi berantakan saudara. Nah pada hari ini saya mau saudara betul-betul kita tangkap apa yang Tuhan ajarkan melalui kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tetap hidup di tengah-tengah dunia yang gak benar. Tetap hidup lurus di tengah-tengah dunia yang bengkok. Tetap hidup jujur di tengah-tengah dunia yang korup. Saya bilang sama sebagian dari teman-teman yang ketemu di sana, orang-orang Indo. Mereka bilang enak, anak-anak di sana mah enak, gampang ngumpul gini. Siapa bilang, saya bilang sama aja, cuma beda aja. Kalau anak-anak di Indonesia kan rada adem-adem gitu, kalau di sana mah beringas gitu kira-kira. Anak-anaknya wah bisa, tapi kalau di sini ya adem-adem, tapi siapa tahu di kamarnya ada apa? Kita nggak pernah tahu saudara. Ya sama aja karena dunia global, karena udah masuk kemana-mana saudara, dalam media dan lain sebagainya. Dalam waktu detik aja kita bisa ngelihat apa yang terjadi di Amerika. Dalam 1 detik kita bisa lihat apa yang terjadi di Australia misalnya. Apa yang terjadi saya nggak tahu kalau di Afrika sana ya, karena jarang-jarang mungkin yang terekspos, karena orang juga nggak mungkin terlalu tertarik. Tapi dunia barat saudara itu luar biasa. Jadi bagaimana kita bisa tetap hidup di tengah-tengah dunia seperti itu, seperti ikan di laut ya, sedikit kita tahu ya, seperti ikan di laut, walaupun tinggal di air asin, tetapi rasanya tuh nggak asin gitu. Kecuali diasinin jadi ikan asin. Tapi begitulah yang harus kita ngerti saudara. Bagaimana kita bisa hidup di tengah-tengah dunia yang kotor tanpa kita terkotori. Bagaimana hidup di tengah-tengah dunia yang tercemar tanpa kita dicemari gitu. Kan ini jadi begitu penting kalau menurut saya. Matius 10 ayat yang ke-16, saya mulai dengan ayat ini. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang hewan, saudara. Ini yang menarik saya adalah kamu tuh diutus seperti domba. Jadi identitasnya domba. Dia nggak taruh kita seperti serigala. Jadi kalau kamu tuh diutus katanya seperti domba di tengah-tengah serigala.
Kenapa sih Tuhan nggak bilang seperti harimau di tengah-tengah serigala gitu? Ya kan domba kita tahu. Domba ternyata saudara satu-satunya hewan, kalau saya nggak salah ya, saya pernah baca, satu-satunya hewan yang sistem pertahanannya itu sangat lemah gitu. Satu-satunya hewan yang kayaknya dibawa kemana aja ngikut aja gitu. Dia nggak tahu siapa yang bawa dia gitu. Entah mau dibawa ke tempat yang bagus, entah dibawa ke tempat yang jelek, dia nggak tahu. Kira-kira begitu saudara. Nah domba katanya di tengah-tengah serigala. Tapi yang kedua, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Dua hewan lagi nih saudara. Nah saya, jadi akhirnya saya sampai kepada satu perenungannya begini saudara. Rupanya memang betul bahwa Tuhan mau ngajarin kita untuk punya sistem pertahanan karena mayoritas dari semua makhluk hidup di dunia ini punya sistem untuk menjaga dirinya jangan sampai rusak. Punya sistem untuk menjaga dirinya jangan sampai terserang oleh apapun dan akhirnya melukai dia atau bahkan membunuh dia. Ya kalau binatang-binatang kita tahu ya saudara, saya nggak perlu bicara banyak tentang hal ini, nanti sudah bisa Google aja. Saya suka nonton mancing, sudah mancing. Jadi karena kesemsem sama mancing gitu, jadi suka nonton di mancing gitu. Nah ada satu saat ada nelayan ambil ikan, terus ternyata yang ditangkap bukan ikan, cumi-cumi. Jadi begitu cumi-cuminya diangkat, dia langsung nyemprot, apa tuh namanya? Iya hitam-hitam gitu, apa? Tinta. Dia langsung nyemprot tinta, jebret gitu. Itu sistem pertahanan, supaya dia jangan ditangkap gitu kira-kira, supaya dia bisa dilepasin gitu. Jadi dia ngelawan gitu kira-kira. Nah sudah perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan Yesus bilang, lihat aku mengutus kamu seperti domba katanya di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan Yesus mengatakan bahwa identitasmu adalah domba. Jadi janganlah kamu bertindak menjadi serigala. Tempatkan dirimu sebagai domba. Yesus ini disebut anak domba Allah. Tapi Yesus nggak gampang-gampang untuk dijatuhkan. Yesus nggak gampang-gampang untuk terperangkap oleh jebakan-jebakan Batman. Yesus cerdik, saudara. Makanya dia bilang gini, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Nah saudara, ada banyak orang yang hidup di dalam dunia ini, sebagai orang Kristen tentu saja, sebagai murid Kristus tentu saja, tetapi hidupnya menjadi serigala berbulu domba. Artinya dia punya apa? Dia punya hati yang selalu mau berontak, hati yang selalu mau ngelawan, hati yang mau selalu menjatuhkan orang lain dan lain sebagainya. Saudara perhatikan baik-baik. Ini yang sering terjadi justru di dalam kehidupan kita. Saya mau kita melihat satu dulu ini saudara. Waktu Tuhan Yesus bilang, kamu nih domba, jadi bagaimana kamu bisa punya sistem pertahanan sebagai domba ketika kamu hidup di tengah-tengah serigala? Ketika kamu hidup di tengah-tengah ancaman yang bisa membuat kehidupan kamu tuh jadi bahaya gitu. Yang bisa membuat kehidupan kamu tuh bisa diserang sama orang, bisa dijatuhkan sama orang. Dan bukan cuma sama orang, tapi sama hal-hal yang lain. Yang membuat kamu depresi, yang membuat kamu jadi menjadi hancur kehidupanmu. Gimana caranya kamu bisa punya perlindungan itu gitu. Sementara dunia ini seperti serigala. Mereka punya sistem pertahanan yang luar biasa serigala ya. Mereka punya sistem menyerang yang luar biasa gitu. Tapi kalau domba sama sekali nggak punya sistem itu. Tapi kamu mesti kuat. Tapi kamu mesti menang. Makanya kamu mesti cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah saya nggak mau bicara ular sama merpati saudara. Saya mau bicara cerdik dan tulus. Nah cerdik yang tulus ini dijadiin satu itu Yesus. Dan kalau bicara tentang Yesus, bicara tentang hikmat Allah. Nah saya mau masuk ke sini saudara. Saya pernah bagikan kepada saudara dan saya berharap saudara ingat Yakobus 3 ayat yang ke-15. Bahwa ada 4 sumber hikmat. Saya ingetin aja. 4 sumber hikmat. Yang pertama hikmat dari atas, yang kedua hikmat dunia, yang ketiga hikmat nafsu manusia, dan yang keempat hikmat setan-setan. Nah kita nggak bicara dulu yang hikmat dari atas. Tapi 3 ini yang saya mau bicarakan saudara. Fokus pada hari ini. Hikmat dunia, hikmat nafsu manusia, dan hikmat setan. Saya elaborate sedikit. Hikmat dunia itu sebenarnya bagus aja. Tapi kadang-kadang hikmat manusia seringkali hikmat dunia pada akhirnya membuat orang nggak bisa beriman kepada Tuhan. Hikmat dunia membuat orang pada akhirnya nggak mau percaya sama Tuhan. Nah ini yang terjadi sebenarnya sekarang di dunia global saudara. Ada orang-orang agnostik, orang-orang udah nggak mau tahu lagi mengenai Tuhan. Ada orang-orang yang ateis, mereka udah nggak percaya bahwa adanya Tuhan. Itu karena apa? Karena hikmat manusia. Saya ngobrol sama satu anak yang agnostik, anak orang Kanada saudara, bicara anak muda, agnostik, ateis. Tapi menerima kehadiran kami, terus dia bilang gini, saya nggak percaya sama Tuhan.
Saya nggak peduli sama Tuhan. Tuhan itu jahat. Tuhan itu, coba baca di Alkitab. Kenapa dia suruh Abraham bunuh anaknya? Kenapa dia suruh Israel bunuh semua orang Amalek dan lain, itu banyak anak-anak loh di situ katanya. Dan lain sebagainya. Sudah bisa lihat ya. Tapi saya akan khotbahkan ini nanti. Tapi ini yang menarik adalah begini saudara. Hikmat dunia nggak bisa masuk sama hikmat Tuhan. Dan pada akhirnya mentok dan akhirnya mereka menolak Tuhan. Dan kalau udah menolak Tuhan, yang kuat nanti adalah hikmat daging. Masuk lebih dalam nih. Hikmat daging itu nih kemauan saya, nafsu saya, emosinya saya, kemarahannya saya. Semua yang jelek-jelek sebenarnya adalah kedagingan. Itu hikmat nafsu manusia, kedagingan ya saudara. Dan kalau udah kedagingan menguasai, iri hati, dengki, marah, kecewa, pahit, itu ketarik terus ke bawah, akhirnya yang dipakai adalah hikmat setan. Akhirnya yang dipakai adalah hikmat yang nggak masuk di akal secara manusia umumnya, dan juga nggak masuk di akal secara pikiran emosi kita, nggak masuk di akal. Kok bisa begitu gitu? Dari setan saudara. Nah, kalau saudara baca di dalam Yakobus 3 ayat 15, hikmatnya ada 4. Dan saya ingetin lagi Amsal 2 ayat 10 bilang begini, karena hikmat itu akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Dan kalau hikmat mana yang kita pakai? Kalau hikmat itu masuk dalam hatimu, makanya jagalah hatimu, Amsal 4 ayat 24, ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi bagaimana kehidupan kita setiap hari, bagaimana pekerjaan kita, bagaimana hidup kita di keluarga, bagaimana hidup kita di masyarakat, bagaimana hidup kita di marketplace kita, tempat pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam bisnis kita. Itu sebenarnya semuanya keluar dari apa yang ada di hati kita. Menjadi budaya kita, menjadi cara hidup kita, menjadi cara bicara kita, menjadi cara kita berinteraksi dengan orang. Dan ujung-ujungnya adalah damai sejahtera atau kerusakan, kebaikan atau kehancuran. Hidup dalam kebenaran atau hidup di dalam ketidakbenaran. Ujung-ujungnya cuma itu tuh saudara. Makanya kenapa hikmat ini jadi begitu penting saudara. Paulus, Efesus 6 ayat yang ke-12. Mari saya ajak saudara untuk merenungkan ini. Masuk lebih dalam ya saudara ya. Efesus 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Pada akhirnya udah bukan lagi melawan darah dan daging. Bukan lagi melawan orang-orang yang kelihatan, yang punya kedagingan. Karena kedagingannya itu udah dikalahkan sebetulnya oleh pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di dunia. Nah, saya mau masuk lebih dalam lagi saudara. Sudah bersama dengan saya? Yang bersama dengan saya katakan amin. Oke, ada adem sih hari ini. 2 Korintus 10 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. 2 Korintus 10 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Jadi karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, ini udah level tinggi nih saudara. Penguasa-penguasa yang gak kelihatan. Siapa penguasa yang gak kelihatan itu? Roh-roh jahat di udara katanya. Kan kita gak bisa lihat. Yes, kita gak bisa lihat. Tapi kita bisa lihat melalui kehidupan seseorang yang dikuasai oleh roh-roh atau penguasa-penguasa di udara itu. Udah melebihi dari keinginan daging. Saudara perhatikan baik-baik. Ayat yang ketiga. Saya bacakan buat saudara. Memang kami masih hidup di dunia. Kita hidup di dunia nih. Di tengah-tengah serigala. Di sini ada serigala ya saudara. Jangan sampai di sini ada serigala ya. Saya anggap semua domba ya. Kita hidup di tengah-tengah serigala nih. Kita masih hidup dalam dunia. Tapi kita tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saudara dengar ya? Saya sengaja bold di situ. Benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, ini dia, saya mau bahas ini di sini. Benteng-benteng yang dibangun sebagai tembok perlindungan.
Benteng-benteng yang dibangun sebagai sistem untuk melindungi diri sendiri. Benteng-benteng yang dibangun bukan oleh hikmat Allah, pengenalan akan Allah. Tapi benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Nah sekali lagi, keangkuhan manusia itu, hikmat dunia itu keangkuhan manusia. Orang semakin pinter, kalau nggak dekat sama Tuhan, semakin sombongnya luar biasa. Semakin angkuh kan, betul nggak saudara? Orang yang mengikuti terus nafsu, emosi, dagingnya nih, entah kemarahannya, emosi negatif, dan lain sebagainya. Itu, kalau dia nggak dekat sama Tuhan, dia nggak bisa diubahkan nih. Dia akan semakin parah gitu saudara, keinginan dagingnya. Itu dibangun oleh itu. Jadi ada tembok yang dibangun oleh manusia, ada tembok yang dibangun oleh setiap orang saudara, oleh setiap orang. Nggak terkecuali, saya pun punya tembok. Kalau saya nggak hati-hati, kalau kita nggak hati-hati, tembok yang kita bangun dalam hidup kita, cuma ada dua. Tembok yang dibangun sebagai perlindungan tanpa Tuhan, atau tembok yang dibangun sebagai perlindungan dari Tuhan. Itu aja. Kalau dibangun tanpa Tuhan, ini dibangun oleh keangkuhan manusia. Dan semua makhluk hidup sekali lagi memiliki sistem untuk melindungi dirinya sendiri. Nah dari pengalaman ini saudara, saya melihat dari perenungan, saya sendiri bergumul, saya sendiri coba merenung dan belajar. Rupanya saudara, dari pengalaman berhubungan dengan orang lain sejak dari kecil, manusia itu membangun sistem itu saudara. Melindungi dirinya sendiri, itu benteng itu. Tapi sekali lagi dibangunnya dengan kebenaran firman Tuhan, apa dibangunnya dengan keangkuhan manusia. Cuma ada dua. Dan kekuatan sistem ini bekerja sebelum ada bahaya. Jadi kita ini punya alarm gitu loh saudara. Nah ini nggak bisa begini, nah ini bisa begini. Sudah ngerti maksud saya? Kita punya alarm, karena dari pengalaman-pengalaman. Nah kita punya kecurigaan untuk sesuatu. Kita punya asumsi untuk sesuatu. Kadang-kadang juga overthinking untuk sesuatu. Kenapa overthinking? Karena itu sebenarnya sesuatu yang kita bangun. Melindungi diri kita sehingga kita overthinking. Banyak orang yang berpikir, padahal kenapa khawatir? Khawatir itu sebenarnya adalah benteng yang dibangun supaya saya terlindungi gitu. Akibatnya apa? Akibatnya hidupnya dikuasai oleh hikmat dunia, nafsu manusia dan setan-setan supaya dia survive. Tapi dengan benteng yang dibangun oleh keangkuhan itu tadi saudara. Sudah bersama dengan saya? Coba saudara perhatikan nih. Karena saya polos orangnya, terus ada orang yang tiba-tiba nyakitin saya gitu. Saya kan kaget, saya stres. Wah, kenapa saya tersakiti? Kayak, ini orang jahat benar ya. Sejak pengalaman satu ini, maka kehidupan saya, ini contoh ya, kehidupan saya selalu aja jadi curiga sama orang lain. Nah itu saya sedang membangun benteng itu. Karena saya disakiti, saya curiga. Nah ketika saya membangun benteng ini, ternyata saya ngelihat ada orang lain disakiti juga. Oh sama nih sama saya, dia disakiti juga. Saya semakin bangun temboknya tinggi supaya saya terlindungi. Dan saya ajarin orang itu untuk kebangun juga. Tembok-tembok itu supaya kamu jangan disakiti lagi. Seperti saya dulu disakiti, di mentor. Akhirnya dia juga ngebangun tembok yang sama. Dan ini saling bangun tembok semuanya. Saya bisa bayangkan kalau ini terjadi di keluarga. Disakiti dalam keluarga. Dikecewakan oleh teman sekerja. Di-abuse oleh orang-orang yang dekat sama dia kira-kira. Jadi akhirnya dia ngebangun satu sistem. Jangan sampai saya diserang lagi. Supaya saya nggak disalahin. Saya akan tutup dengan kebohongan misalnya gitu. Gua nggak mau disalahin. Gue gak mau dianggap remeh gitu. Gue gak mau dianggap gini. Ngerti maksud saya saudara? Karena pengalaman-pengalaman. Karena ada orang-orang yang mungkin merendahkan dia. Karena omongan-omongan orang yang menjatuhkan dia. Sehingga ketika, kenapa dia ngomongin saya kayak gitu? Oh, saya gak bisa terima ini. Akhirnya ngebangun. Terus bangun tembok semakin kuat. Bangun tembok semakin kuat. Karena dari kecil saya dianggap remeh. Saya akan kejar jabatan itu supaya saya nggak akan dianggap remeh. Tuh kira-kira gitu saudara. Karena orang nganggap saya, menyepelekan saya, lihat ya, gue kerja keras, gue dapat uang, lihat, gue buktikan siapa gue, gitu. Kira-kira gitu saudara. Jadi ini ngebangun tembok ini terus, tapi keangkuhan manusia. Supaya saya disayang, ya, karena saya nggak dapat sayang dari siapapun, termasuk orang tua saya nggak.
kayaknya nggak terlalu peduli sama saya karena saya mau merasakan cinta, merasakan diterima gitu. Karena saya kok seolah-olah kok saya hidupnya sendirian gitu ya. Kok saya kosong, kok saya sepi gitu. Mulai ngebangun itu saudara. Supaya saya disayang apa? Oh saya obral, sayang kemana-mana gitu. Saya berikan apa saja yang mereka mau, apa saja yang mereka perlu, supaya saya dihargai. Supaya saya disayang. Itu lagi ngebangun tuh saudara. Yang ngantuk katakan amin saudara. Saudara bersama dengan saya? Coba saudara renungin baik-baik, saudara renungin baik-baik. Benteng apa yang sudah terbangun dalam hidup kita? Akibat dari perlakuan orang kah? Dari pengalaman hidup kah? Dari sementara kita bekerja kah? Lalu kita gagal kah? Atau apa saja saudara? Dan pada akhirnya itu membangun sebuah benteng untuk menjaga saya supaya saya jangan gagal, supaya saya jangan direndahkan, supaya saya jangan dianggap sepele, supaya saya tidak disakiti. Saya nggak suka sama dia nih. Sorry, bukannya Thomas ya maksud saya. Saya tunjuk yang lain. Saya nggak suka nih sama dia nih. Saya atasan kan, saya nggak suka sama dia nih. Wah, ini benteng yang sudah terbangun itu pada akhirnya menyerang orang yang dia nggak suka. Gue nggak akan perhatiin dia, gue nggak akan naikin tunjangannya, gue nggak akan tambah gajinya, gue bikin dia sengsara. Sudah ngerti maksudnya? Jadi karena ada benteng-benteng itu, maka akhirnya jadi kecenderungannya adalah untuk menyakiti orang supaya orang dihancurkan. Inilah sistem pertahanan dan sistem penyerangan untuk melindungi dan membangun kehidupannya dengan cara dunia, dengan cara nafsu manusia, dan dengan cara setan-setan. Sudah tahu gak bahwa cara setan itu seperti apa? Saya mau buktikan buat saudara. Sekali lagi, gak ada seorang pun di antara kita yang suka sama setan. Yang suka sama setan katakan amin. Jangan. Gak ada seorang pun yang suka sama setan, betul ya saudara ya? Tapi heran sekarang boneka-boneka itu boneka-boneka setan ada di rumah. Dan dianggapnya, itu biasa aja. Jadi biasa kan? Tapi sekali lagi, jangan salah juga, setan memang nggak kasih lihat dirinya sama kita. Setan memang, nggak tahu ya kasih lihat dirinya atau enggak ya. Tapi cara berpikir setan, itu bisa menjadi cara pikir seseorang. Ingat waktu Adam dan Hawa dicobai, cara setan apa sih? Manipulasi kan, berbohong kan, supaya dia jatuh gitu. Semua pohon dalam taman ini, buahnya nggak boleh kamu makan, cuma satu yang bisa kamu makan. Loh, putar balik. Saudara hati-hati. Kalau kita sudah memutarbalikkan sebuah kebenaran hanya untuk supaya saya bisa memikat orang lain dan saya putarbalikkan kebenaran, itu pola pikir setan. Saya mau dapat untung nih dari orang, saya putar balik kebenaran supaya saya dapat keuntungan dari orang itu. Itu cara pikir setan. Ketika Yesus dicobai, ubah batu ini menjadi roti. Saya pernah khotbahkan sedikit buat saudara. Ubah batu ini jadi roti. Cara kerja setan kan gitu kan. Kita belajar polanya. Ubah batu ini jadi roti. Sebenarnya nggak ada salahnya. Saudara mengucap syukur loh kalau Tuhan kasih kuasa sama kita bisa ngubah batu jadi roti. Kita jualan roti saudara. Setiap ngeliat batu kita robah. Jadi roti, mau roti apa? Mau roti keju, mau roti apa? Kita bisa robah saudara. Yang cara setan adalah begini. Kamu punya power. Kamu punya kuasa, kamu punya kemampuan. Kamu hebat, kamu bisa. Lakukan demi kepentinganmu sendiri. Itu cara setan. Itu cara pikirnya setan. Jadi kalau saya dikasih kekuasaan, dan saya gunakan kekuasaan saya untuk kepentingan saya sendiri, untuk kepentingan kelompok saya sendiri, itu caranya setan. Kamu naik ke hubungan bait Allah, lalu kamu lompat dari tempat yang tinggi, nanti ada malaikat. Akan datang engkau katanya. Kamu gak akan terantuk kakimu. Super banget kan saudara. Dan itu luar biasa.
Dan kita seringkali, bukan kita, manusia seringkali power abuse, menggunakan power dengan cara yang abnormal, dengan cara yang abnormal use, penggunaan yang salah. Itu cara pikir setan yang masuk ke dalam diri manusia untuk membuktikan bahwa dia kuat, untuk membuktikan bahwa dia hebat, tapi itu sebenarnya sedang membangun benteng yang sebenarnya bertentangan dengan pengenalan akan Allah. Orang yang suka menggunakan power atau kekuasaannya untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepuasan diri sendiri, untuk kebaikan buat diri saya sendiri gitu kira-kira. Bukan untuk kebaikan orang lain, tapi untuk saya gitu. Saudara, itu cara pikir setan. Bagaimana dengan memanipulasi penyembahan? Sekali lagi sudah hati-hati. Orang datang ke gereja supaya saya diberkati. Orang datang ke gereja supaya saya dapat untung lebih banyak. Apa bedanya saudara pergi ke, saya gak usah sebut namanya ya. Apa bedanya pergi ke satu tempat terus saudara ambil sesuatu di sana, taruh di meja kasir saudara supaya uangnya makin banyak di sana. Apa bedanya? Datang ke gereja, oh haleluya Tuhan, oh, untung nih ntar nih. Hanya setan itu, gini saudara, setan itu memberikan kebebasan buat kita untuk menyembah dan nanti kamu akan dapetin sesuatu. Itu pikiran setan. Yesus gak pernah nyuruh kita nyembah Yesus. Dia gak pernah nyuruh kita untuk menyembah dia. Dia nyuruh kita untuk ikut dia. Kalau kamu mau hidup dalam kelimpahannya, ikutlah aku. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahannya. Itu Yesus bilang. Yes, dalamku aku ada kelimpahan. Tapi gak pernah dia bilang, sembah aku, maka kelimpahan akan kuberikan padamu. Enggak, itu setan. Itu pola pikir setan. Dan kalau kita punya pola pikir itu, bahaya banget karena kita sedang membangun tembok yang membuat kita nggak bisa mengenal Tuhan. Kalau kamu mau diberkati, kalau mau hidup dalam segala kelimpahannya, ikutlah aku. Barang siapa ikut aku, dia harus pikul salib dan dia harus menyangkal diri. Dan itu nggak nyaman, itu nggak enak, saudara. Bersama dengan saya? Nah, sekarang saudara, itu cara dunia ya, membangun tembok gitu. Dan pada akhirnya jauh dari pengenalan akan Tuhan. Bahkan bisa menyerang orang lain dengan membangun tembok itu. Keangkuhan, gak mau ditegur pada akhirnya, gak mau diajar. Kalau diajar, temboknya berdiri. Kalau ditegur, apalagi kesalahan ditegur ya, wah tanduknya keluar. Saudara. Itu tembok tuh. Nah sekarang sebagai domba, bagaimana seharusnya kita sebagai domba yang hidup di tengah-tengah serigala, tapi kita bisa survive di tengah-tengah serigala gitu. Kan kita mesti punya self defense. Kita mesti punya sistem pengaman diri gitu. Tapi domba, gimana caranya gitu. Nah, Yesus ngajarin kepada kita, kamu harus cerdik seperti ular, namun kamu harus tulus seperti merpati. Jadi sistem pertahanan kita justru sebaliknya. Kita bukan membangun sistem pertahanan kehidupan kita dengan keangkuhan manusia, dengan hikmat manusia atau hikmat dunia ini, juga bukan dengan hikmat nafsu manusia, apalagi dengan hikmat setan-setan. Tapi kita membangun tembok perlindungan kita itu sebaliknya saudara. Paulus mengajarkannya hikmat dari atas. Untuk menjadi kuat, untuk menang menghadapi serigala dalam dunia ini. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Mari lihat sama-sama dengan saya. Efesus 6 ayat yang ke-10, 11 bilang begini. Akhirnya, nah ini menarik saudara. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kekuatan kamu tuh bukan yang ngebangun tembok sendiri. Kekuatan kamu tuh adalah di dalam Tuhan. Artinya Tuhan yang menjadi tembokmu. Tuhan yang menjadi perlindunganmu. Bukan kamu bangun sendiri tembokmu untuk melindungi dirimu. Tapi kamu ada di dalam Tuhan dan tembok kekuatannya Tuhan. Makanya kamu harus, ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, dimulai dari kata akhirnya. Coba saudara baik-baik. Akhirnya, sengaja saya bold dan sengaja saya garis. Akhirnya. Kenapa akhirnya? Nggak ujuk-ujuk. Saya datang sama saudara terus saya ngomong, akhirnya. Akhir apa? Rupanya di atas itu ada saudara. Jadi kalau kamu mau kuat, kalau kamu mau menang, ini yang harus kamu lakukan. Dan ini yang harus kamu kerjakan, ini yang harus kamu jaga. Karena dengan demikian nanti kamu akhirnya akan kuat di dalam Tuhan.
Ini yang harus jaga, ada 3 saudara. Kita perlu menjaga, ada 3 hal yang perlu kita jaga. Efesus pasal yang kelima ayat yang pertama. Saya mau mulai dulu dari Efesus pasal yang kelima ayat yang pertama. Nah saudara perhatikan ini baik-baik ya, 1 sampai 3 aja. Sebenarnya ini ayatnya panjang sampai ayat yang ke-11, tapi saya baca sampai ayat 3 aja. Efesus 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Sebab itu, jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan, rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Hiduplah di dalam kasih. Nah saudara, hidup di dalam kasih itu merupakan hidup di dalam benteng yang Tuhan sedang sediakan buat kita. Jadi bukannya hidup, sekali lagi tadi, dibangun atas pengalaman-pengalaman pahit. Kalau kamu ngalamin pengalaman pahit, mungkin saja kamu ngalamin pengalaman pahit, tapi jangan hidup di situ dan jangan bangun benteng dari pengalaman pahit. Cepetan kamu masuk ke dalam kasih karunia Tuhan. Karena di situ kamu akan dapetin benteng yang sebenarnya gitu. Kalau kamu nggak lari ke situ, kamu akan bangun bentengmu sendiri dan itu yang akan ngerusak kamu. Hidup dalam kasih sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Jadi di situ disebutkan ada percabulan, ada rupa-rupa kecemaran, ada keserakahan. Lalu juga kalau kita baca ayat selanjutnya di situ ada perkataan kotor, perkataan yang memfitnah, perkataan-perkataan yang menyesatkan dan lain sebagainya. Kamu nggak hidup di situ loh. Kamu jangan hidup di situ. Kamu mesti hidup dalam kasihnya Tuhan. Nah, jadi masalah adalah begini saudara. Kehidupan dalam masyarakat yang pertama ini yang perlu kita hidup dalam kasih di masyarakat. Nah, kasih di dalam masyarakat ini sekarang udah ditwisted. Kasih dalam masyarakat itu udah kayak, masa iya sih gitu. Ini kasih kayak begini. Waktu di Amerika sebenarnya sekarang udah agak berubah loh saudara. Waktu Trump kepilih lagi jadi presiden, dia kan rombak tuh saudara, semua hukum-hukum tentang kasih yang dipakai oleh LGBTQ itu dirombak sama dia. Waktu kami di sana saya ngeliatin saudara, dulu kan ada ya, ini buat laki-laki, ini buat perempuan, terus yang ini buat nggak jelas gitu, bisa laki bisa perempuan gitu. Tapi sekarang yang ini udah nggak ada nih, dibilangnya buat family gitu. Kalau dulu mah bisa setengah laki, setengah perempuan gitu. Tapi sekarang nggak ada karena undang-undangnya udah dirubah. Saya nggak tahu di negara bagian yang lain ya yang menolak. Tapi di Kanada, saudara, di Kanada nggak ada. Kanada masih bebas seperti itu. Saya berpikiran kasih yang diselewengkan gitu. Kasih yang kayaknya karena kita kasih, jadi lakukan apapun Tuhan itu kasih. Jadi mau melanggar firman Tuhan tuh, Tuhan itu kasih. Saudara, ini kasih yang ditwisted gitu. Kasih yang didefinisikan dengan cara yang salah gitu. Tapi Tuhan bilang, sebagaimana selayaknya orang-orang kudus katanya hidup. Jadi bukan sebagaimana layaknya orang-orang yang membangun tembok itu hidup. Dan akhirnya mereka pakai atas nama kasih gitu. Bahaya banget ini saudara. Jadi atas nama kasih, saya bebas buat mengasihi siapa aja gitu. Saudara, saya sama sekali heran juga. Maafkan saya. Ini sekedar kayak saya jadi kayak joke gitu. Ada di sana tuh orang-orang piara anjing tuh kayak piara anak gitu. Nggak apa-apa sih, kan namanya juga anjing ya. Saya seneng banget kalau ngeliat anjing tuh ada anak kecil, ada anjing, gitu kan ada tuh ya. Di beberapa TikTok tuh, gitu, terus anak kecilnya, ngikutin itu, ketawa, kita lucu gitu. Memang anjing itu manis banget saudara. Tapi kalau anjing udah disamain seperti orang gitu, ini kejadian di sana. Sampai akhirnya, makanan anjing lebih banyak daripada makanan anaknya. Lebih mahal gitu. Perawatannya lebih mahal daripada perawatan anaknya. Wah, nggak masalah, nggak ada salahnya dengan itu. Tapi maksudnya gini saudara, kasih yang seharusnya buat orang, terus karena dia nggak mau berhubungan sama orang, terluka karena bangun benteng dan lain sebagainya. Pada akhirnya benteng yang dibangun ini menyebabkan
Dia berlebihan dengan hal yang lain dalam hal mengasihi gitu. Sudah ngerti maksud saya? Sekali lagi ya, jangan salah sangka saya ini, jangan salah, please jangan salah. Nggak ada salahnya piaraan. Tapi kalau udah piaraannya itu udah lebih daripada kasih kita kepada orang. Dan ini terjadi di Amerika, ini terjadi di Kanada, saya pikir di berbagai macam negara. Dan yang herannya juga, dan yang paling menakutkan adalah ketika kasih itu bukannya lagi seperti yang firman Tuhan katakan. Pernikahan sesama jenis itu terjadi. Dan firman Tuhan nggak pernah bilang begitu. Terus mereka bilangnya apa? Oh, itu kan interpretasinya orang Kristen. Itu kan interpretasinya kamu-kamu semua. Yang sebenarnya Tuhannya adalah Tuhan yang jahat itu tadi. Yang suruh Abraham bunuh anaknya. Sudah ngerti maksud saya? Jadi pertahanan kita nih, pertahanan dunia ini tuh dibangun di atas dasar agnostik, di atas dasar liberalisme, di atas dasar segala sesuatu yang sebenarnya itu adalah keangkuhan manusia yang jangan larang saya. Bahkan Tuhan pun gak boleh larang saya. Sudah ngerti maksudnya? Sehingga hidup di luar kasihnya Tuhan yang sebenarnya gitu. Nah Tuhan larang itu kan bukan karena Tuhan jahat. Tuhan bilang putuskan itu bukan karena Tuhan gak suka kesenangan kita. Tuhan tahu, Tuhan ngerti bahwa kalau kita terusin itu hidup kita menuju kepada kehancuran. Itulah kasihnya Tuhan, itu makanya dia mau kita kembali kepada yang benar gitu. Saya pikir hidup dalam kasih di masyarakat itu banyak ditwisted gitu. Sehingga kita juga jadi bingung mana yang benar, mana yang salah. Dan khususnya anak-anak, saudara, anak-anak. Kalau mereka nggak dapetin kasih yang sebenarnya, kalau mereka ngalamin ada begitu banyak pengalaman-pengalaman buruk dalam hidupnya, bayangin saudara, anak-anak akan membangun hidupnya dengan benteng-benteng yang salah tadi. Dan pada akhirnya susah buat firman Tuhan masuk dalam hidupnya. Walaupun dia orang Kristen, walaupun mungkin dia datang ke gereja, walaupun mungkin mereka hidup di dalam kumpulan-kumpulan orang percaya, tapi sebenarnya hatinya jauh dari Tuhan. Karena hatinya mau, pokoknya apa yang saya suka, apa yang saya mau, tolong jangan larang saya. Nggak ada firman Tuhan bisa larang saya. Walaupun firman Tuhan bilang begitu, biarlah itu buat orang lain. Jadi akhirnya benteng itu terbangun, saudara. Dan jangan sampai salah kalau benteng itu sudah mulai terbangun, ketika ada firman yang mengatakan kebenaran, maka itu dianggap serangan. Dan itu yang terjadi, saudara. Jadi ada begitu banyak anak-anak muda sekarang, ini saya kesaksian sedikit, saudara. Ada begitu banyak anak-anak muda sekarang, khususnya di negara-negara barat sana, mereka menganggap bahwa kekristenan itu adalah menyerang hak asasi manusia. Saudara, kalau udah terjadi penyakit, dan penyakitnya itu akibat hubungan yang salah, sakit jiwa, dan sakit jiwa akhirnya merusak seseorang, dan itu terus dipropagandakan. Gak apa-apa, lakukan kebebasan, lakukan ini, lakukan apa yang kamu mau, lakukan apa yang kamu suka. Itu kan di atas bangun, di atas benteng yang salah. Dan kalau itu terus-menerus dilakukan, dipropagandakan, menurut saya mereka udah melanggar hak asasi manusia untuk hidup benar. Saudara, yang menyedihkan adalah begini. Di Kanada, orang tua dilarang untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anaknya di rumah. Kenapa? Melanggar hak asasi anak. Bebasin mereka untuk milih apa yang mereka mau. Bebasin mereka untuk milih apa yang mereka mau pilih dengan pola pikir mereka. Dan apa yang terjadi di sekolah? Liberal. Apa yang terjadi di masyarakat? Liberal. Dan orang tua gak punya hak untuk melarang. Ini kan benteng yang dibangun, saudara. Dan Paulus bilang peperangan kita adalah melawan ini semua gitu. Dan kalau kita bicara kebenaran, kita dianggap jahat. Dan kalau kita bicara kebenaran, kita dianggap ini orang kurang pengetahuan. Ini orang gak ngertiin. Ini orang egois. Kekristenan itu egois gitu. Dan lain sebagainya. Padahal ini Paulus sedang mengajarkan kepada kita, firman Tuhan sedang mengajarkan kepada kita, supaya kita hidup menang justru gitu. Jangan sampai dikalahkan dengan benteng-benteng yang dibangun di atas keangkuhan manusia, tapi kita harus hancurkan itu. Dan ini peperangan rohani. Inilah peperangan rohani yang sedang terjadi. Anak-anak muda yang masih pacaran,
oleh orang tuanya dibebasin aja untuk tinggal sama-sama gitu. Tanpa hubungan pernikahan. Kenapa? Alasannya cuma satu. Ongkos hidup di sana tuh mahal. Jadi nggak mungkin anak-anak muda itu bisa survive dengan pekerjaan mereka, sewa apartemen hanya sendirian. Jadi mesti bareng-bareng. Dan sekalian aja namanya juga sama pacar kan nggak apa-apa, nanti menikah juga toh. Sudah ngerti maksudnya? Pola pikir yang dibangun ini. Dan pola pikir yang dibangun ini terus dikumandangkan gitu. Akhirnya menjadi sesuatu yang biasa. Dan akhirnya waktu firman Tuhan disampaikan, mereka bilang, terbukti begitu banyak agnostik dari anak-anak muda hari ini. Karena mereka nggak mau dengar hal-hal yang menurut mereka itu mengganggu benteng saya. Menyerang saya. Dan itu benteng yang dibangun oleh manusia. Jadi yang pertama saudara, kasih, hidup dalam kasih dalam masyarakat, mari kita kembalikan, gereja punya tanggung jawab buat ini. Mari kita kembalikan, gereja punya tanggung jawab untuk menjadi contoh yang benar tentang kasih yang sebenarnya dari Tuhan. Makanya dalam life group saya berpikir di situ tempat kita untuk menyatakan kasih yang benar. Bukan kasih yang cuma sekedar karena saya nggak punya teman, karena saya nggak punya ini ya udahlah saya bangun tapi saya bagikan nilai-nilai yang salah juga di situ. Enggak, justru kita membangun nilai-nilai yang sesuai dengan firman Tuhan bersama-sama. Sudah bersama dengan saya? Saya cepat yang kedua. Yang kedua, hidup dalam kasih di keluarga, saudara. Efesus 5 ayat 31 bilang begini, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Hubungan suami dan istri itu juga menjadi satu hal yang harus dibangun dengan sungguh-sungguh di dalam keluarga. Kenapa saudara? Kalau suami dan istri udah hidupnya juga udah ngaco-ngaco, suami pergi dengan orang lain, istri pergi dengan orang lain, nggak pernah bertemu sama-sama, ya pokoknya punya teman hangout sendiri, ya ini punya teman hangout sendiri, nggak pernah bareng-bareng, nggak pernah ngebangun bersama, nggak pernah ngebangun doa bersama, nggak pernah baca firman bersama, nggak pernah share bersama-sama, pada akhirnya nggak saling dukung satu sama lain, dan akhirnya hidupnya masing-masing. Dan saudara, ini celah sebetulnya, ini celah yang akan terjadi, semua pikiran hikmat setan itu akan masuk ke dalam. Hikmat manusia akan masuk ke dalam. Dan itu pada akhirnya akan mengecewakan banyak orang, membuat keluarga rusak, membuat keluarga hancur. Dan pada akhirnya ketika mereka rasa rusak, ketika mereka rasa terhianati, ketika mereka merasa seperti kok hidup keluarga kayak begini, terus akhirnya mereka membangun tembok itu untuk melindungi diri mereka. Yang pada akhirnya peperangan rohani itu akan terjadi di sana dan orang dikalahkan. Saudara, kehancuran akan terjadi ketika keluarga nggak bersatu. Kehancuran terjadi ketika suami istri udah nggak sepaham. Makanya kenapa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini khotbah sendiri saudara, sebagai keluarga, sebagai suami dan istri. Hidup dalam kasih di keluarga. Tapi yang berikutnya saudara, Efesus 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, itu adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Anak-anak, taati orang tua. Suami kasih istri, istri hormati suami. Ini kasih di dalam keluarga. Dan kamu bapak-bapak, ayat yang keempat. Janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara bisa bayangin sekarang, kalau hubungan suami istri nggak beres, maka nggak akan ada pengajaran buat anak-anak. Anak-anak nggak ngelihat contoh yang benar. Saudara bayangin, kalau anak-anak nggak bisa hidup dengan benar, karena orang tua nggak ngajarin mereka hidup benar, maka anak-anak ini akan ngikutin apa yang terjadi di masyarakat, yang juga udah nggak benar juga. Dan ketika mereka nggak benar, hidup nggak benar, disitulah terjadi serangan-serangan setan, panah api dari setan untuk bisa menghancurkan anak-anak dan ujungnya akan menghancurkan orang tua. Karena orang tua yang nggak ngajar anaknya, ujung-ujungnya anaknya akan jauh dari orang tua dan itu menyakiti dan itu melukai orang tuanya. Dan pada akhirnya mereka semua saling bangun benteng, saudara. Tuhan, maka yang terjadi adalah kamu gampang diserang oleh setan. Kamu gampang dijatuhkan, kamu gampang dihancurkan. Dan itu yang akan terjadi. Peperangan rohani akan terjadi dan kamu gak akan mungkin bisa menang. Jadi sekali lagi saudara, saya tutup dengan ini.
self defense kita, pertahanan diri kita, jangan dibangun di atas keangkuhan manusia. Jangan dibangun di atas hikmat manusia. Tapi bangunlah benteng kehidupan kita di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Maka ditutup oleh Paulus di dalam Efesus 6 ayat 14-17. Jadi berdirilah tegap. Berdirilah tegap, saudara. Jangan lemah. Kalian yang saat ini sedang lemah. Saya yang saat ini sedang lemah. Saudara yang saat ini sedang lemah. Siapapun kita yang sedang lemah saat ini, berdirilah tegap. Pakai ini, saudara. Ikat pinggangkan kebenaran. Baju jirahkan keadilan, artinya hidup dalam kebenaran. Hidup dalam keadilan, kaki kita kasut rela untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah roh keselamatan, ketopong keselamatan, dan pedang roh yaitu firman Allah. Terimalah firman Allah. Hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam keadilan. Kakimu tuh rela untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pakai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terima kelopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Saudara, bagaimana kita bisa hidup menang di tengah-tengah dunia yang berantakan, di tengah-tengah dunia yang ngaco ini, saudara, di tengah-tengah serigala yang bisa memangsa kita sebagai domba. Gimana kita bisa hidup menang? Berdirilah tegap. Hiduplah dalam kebenaran, dalam keadilan, dengan ketopong keselamatan, dengan kasut yang rela untuk memberitakan Injil atau memberitakan kabar baik. Bicara semua yang baik, bicara semua yang benar. Dan kalau kita bisa hidup di dalamnya, dan kita hidup di dalam kasih Tuhan yang benar, kita punya kelompok, kita punya masyarakat, kita punya komunitas yang hidup dalam kasih yang benar, bukan kasih yang salah, dan membangun sama-sama di sana. Keluarga membangun dalam kasih Tuhan, itu menjadi benteng kita. Waktu bekerja, bangun komunitas di tempat pekerjaan kita yang benar. Pakai cara-cara kerja yang benar. Sebagai atasan, jadi atasan yang benar. Sebagai bawahan, jadi bawahan yang benar. Lakukan firman Tuhan di sana. Maka saudara, kita sebenarnya sedang membangun benteng dalam kehidupan kita. Untuk kita nggak mudah dipanah oleh iblis, panah iblis, yang pada akhirnya bisa menjatuhkan kita. Saya nggak tahu firman Tuhan ini sedang bicara apa buat saudara. Tapi pada sore hari ini, kalau ada di antara kita yang mungkin sudah terlanjur membangun tembok-tembok dari keangkuhan manusia, yang udah nggak mau lagi, pokoknya kalau firman ini nyinggung-nyinggung saya, sorry ya, saya nggak mau. Wah, mari saudara, kita akan coba rendahkan hati kita, coba belajar untuk mendengar apa yang Tuhan sedang katakan. Karena kalau enggak, tembok itu akan semakin kuat. Susah buat firman Tuhan masuk, dan susah buat Tuhan menjadi pembela. Karena dengan tembok yang kita bangun di atas keangkuhan manusia, kita hanya mau mendengar apa yang kita suka. Kita mau mendengar hanya yang cocok buat saya. Maka kehidupan kita gak akan terbangun. Kehidupan kita gak akan pernah diubahkan. Kehidupan kita gak akan pernah jadi kuat. Tapi kalau kita jadi fragile, Tuhan, Engkau janjikan kemenangan buat saya. Engkau ada bersama dengan saya. Saya mau hidup di dalam kebenaran itu. Dan tolong koreksi saya gitu. Saya gak mau bangun tembok defense saya sementara saya dalam dunia ini dari keangkuhan manusia. Saya mau bangun justru defense saya hanya di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam kuasa-Nya. Mari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan minta sama Tuhan, jadilah perlindungan buat saya Tuhan. Karena saya hidup hanya mau percaya saja kepada Tuhan. Dan gak ada yang lain. Hanya mau percaya sama Tuhan. Hanya mau percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada kebenaran Tuhan. Percaya kepada kebaikannya Tuhan. Bukan yang lain. Dan kalau saya hidup di sana, saya percaya Tuhanlah yang menjadi perlindungan saya. Tuhanlah yang menjadi benteng buat saya. Saya yakin saudara semua mau terima kemenangan dari Tuhan ya. Dalam hidup pribadi kita, dalam hidup keluarga kita, dalam pekerjaan kita, di masyarakat, dimanapun kita ada. Karena kita sekali lagi diidentifikasikan oleh Tuhan Yesus sebagai domba sekali lagi. Kita nggak bisa ubah diri kita menjadi menjadi serigala atau menjadi ular. Kita diidentifikasikan oleh Tuhan menjadi domba.
Mau gak kita teridentifikasi dengan Yesus sebagai anak domba Allah? Yang gak ngelawan sih, tapi dia kuat gitu. Yang gak bisa dijatuhkan sih, walaupun lemah lembut gitu. Tapi dia kokoh gitu, walaupun dia lemah lembut. Belajar dari Tuhan Yesus. Jangan sampai kita membangun diri kita dari keangkuhan manusia yang menganggap bahwa I'm okay gitu, tanpa harus lakukan firman juga I'm okay gitu, saya bisa gitu. Enggak, saudara. Karena ada satu saat nanti di mana kita akan sampai pada titik nggak akan kuat lagi. Dan akhirnya kita tetap toh harus kembali kepada Tuhan. Dan pada malam hari ini, sore hari ini, waktu firman Tuhan ini disampaikan kepada kita, mau gak kita sama-sama belajar? Ya Tuhan, saya mau jadikan Engkau sumber kekuatan saya. Saya mau jadikan Engkau menjadi pagar buat saya. Saya mau jadikan Engkau Tuhan sendiri menjadi benteng buat saya, menjadi benteng perlindungan buat saya. Saya gak mau membangun hidup saya dengan defense, dengan benteng yang dibangun dari keangkuhan manusia, dari hikmat manusia, dari hikmat, apalagi hikmat setan-setan. Saya gak mau Tuhan, saya mau membangun hidup saya dari hikmatnya Tuhan. Roh Kudus, Engkau ada di tempat kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di tempat ini. Berfirman sekali lagi dan berbicara dalam hati, dalam roh yang paling kuat. Kalau ada saat ini benteng yang sudah dibangun dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami gak bisa ditembusi oleh firman Tuhan, Roh Kuduslah yang sanggup menembus di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tembusilah setiap benteng kami, dan hancurkanlah setiap benteng-benteng yang kami sudah terlanjur bangun, supaya kami berbalik kepada Tuhan dan bisa membangun benteng yang baru, yaitu benteng di dalam Tuhan. Benteng kekuatan kami hanya ada di dalam Tuhan Yesus, dan kami mau hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur.